Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari Matius pasal 27, ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, terpujilah namamu. Kami muliakan namamu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Melalui kesempatan ini kami mau belajar dari kitab sucimu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44 demikian bunyinya. Yesus diolok-olokan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini tersalib di antara dua orang penyamun. Ini menarik sekali saudara sekalian, ada yang tersalib tetapi dia di antara dua orang penyamun. Ya, penyaliban itu adalah hukuman pemerintah Romawi kala itu. Tidak semua orang mendapatkan hukuman itu. Hukuman itu hanya diberikan kepada, pertama, penjahat kelas kakap, penjahat kelas berat. Itu yang pertama. Jadi kalau orang melakukan kejahatan yang sangat berat, dia pasti akan mendapat hukuman disalib. Yang kedua, hukuman itu diberikan kepada orang yang memberontak melawan pemerintah. Siapapun yang memberontak melawan pemerintah Romawi, hukumannya di kala itu adalah disalibkan. Nah, Yesus disalibkan di antara dua orang penyamun. Nah, apakah Yesus adalah penjahat? Pilatus, gubernur kala itu, telah memeriksa Yesus. Dan hasilnya jelas bagi kita. 3 kali Pilatus mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Yesus. Ini adalah ucapan seorang gubernur Romawi yang diberikan kepercayaan Kaisar Romawi kala itu untuk menangani provinsi Yudea. Pilatus telah memeriksa Yesus dan dia tidak mendapatkan kesalahan satupun pada Yesus. Kalau begitu, mengapa Yesus disalib? Dia bukan penjahat, dia tidak melakukan kejahatan. Lalu mengapa dia disalib?
Ini menarik, saudara. Pernahkah Anda memikirkan tentang hal ini? Yesus tidak melakukan kesalahan. Itu hasil pemeriksaan Pilatus. Lalu mengapa dia disalib? Saudara, mari kita bersabar dulu. Kita telusuri satu-satu mengapa sampai Yesus disalib. Untuk menyalibkan orang harus ada alasannya. Dan alasannya cuma dua itu. Apakah dia penjahat kelas berat, ataukah dia memberontak melawan pemerintah Romawi kala itu. Nah, menyalibkan Yesus dengan alasan melakukan kejahatan tidak mungkin. Mengapa saya katakan tidak mungkin? Sebab Pilatus telah berbicara, tidak ada kesalahan yang dia temukan pada Yesus. Namun orang banyak yang diprovokasi oleh imam-imam kepala menuntut Yesus disalibkan dengan tuduhan Yesus menyebut dirinya raja orang Yahudi. Ini sebenarnya fitnah. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Tidak pernah. Kepada siapapun, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi tuduhan ini tidak mendasar. Ini adalah fitnah adanya. Tetapi untuk menyalibkan Yesus harus ada alasan. Nah, pada saat itulah Pilatus mengambil keputusan. Yesus disalibkan karena alasan ini. Perhatikan ayat 37 bacaan kita. Ini alasannya. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Tulisan ini ditulis di palang kayu salib. Mengapa ditulis di situ? Supaya semua orang menyaksikan mengapa sampai Yesus disalib. Karena dia telah melakukan pemberontakan. Menyebut dirinya sebagai Raja orang Yahudi. Dan itu tidak boleh terjadi di zaman itu. Itulah sesungguhnya alasan mengapa sampai Yesus disalibkan. Dia telah difitnah oleh orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri. Ada ungkapan yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah, nama baik kita bisa hancur. Karena fitnah, Yesus dibunuh. Semua berawal dari fitnah. Saudara, di sini kita diajarkan satu hal. Hati-hati menggunakan lidahmu. Jika engkau berbicara, jangan sampai engkau memfitnah orang. Sebab akibat dari fitnah sangat fatal. Orang bisa saja hancur nama baiknya. Orang bisa saja hancur masa depannya. Orang bisa saja dibunuh. Nah, karena itu kita harus berhati-hati menggunakan lidah. Ada sebuah cerita seorang bapak datang ke dokter. Dia mengatakan, "Dok, saya punya keluhan nih." Dokter tanya, "Apa keluhanmu?" Bapak ini bilang, "Saya punya masalah dengan lidah ini." Dokter tanya, "Apa masalahnya?" "Begini, Dok. Setiap saya mengecap barang yang manis, itu terasa pahit. Dan setiap saya mengecap benda atau barang yang pahit, itu terasa manis." Dokter bilang, "Coba dibuka mulutnya, saya mau periksa." Ketika orang ini membuka mulut, dokter senter mulutnya. Dokter mengangguk. Lalu apa? Dokter bilang, "Saya baru mengerti mengapa bisa begitu. Saya baru mengerti." Orang ini penasaran, dia tanya, "Dok, apa yang terjadi dengan lidah saya?" Lalu dokter bilang, "Ngana pelida tabu bale." Ya, lidahmu terbalik. Saudara, ini adalah cerita lucu yang disampaikan kepada kita. Tetapi sesungguhnya mengandung pesan yang mendalam bahwa hati-hati menggunakan lidahmu. Barang yang manis, katakanlah manis. Barang yang pahit, katakanlah pahit. Jangan katakan sebaliknya. Itu lidah tabu bale. Saudara, Yesus difitnah. Dan karena difitnah, dia pada akhirnya dibunuh. Jadi lidah ini kecil, tetapi dia bisa membunuh orang. Ya, dia bisa mendorong orang untuk melakukan pembunuhan. Hati-hati menggunakan lidahmu. Tuhan mengaruniakan lidah ini untuk kebaikan, untuk memuji namanya, untuk menabur kebaikan, bicara hal-hal yang mendatangkan semangat bagi orang lain. Hal-hal yang menyukacitakan hati orang. Jika lidah ini digunakan untuk memfitnah, yang ada adalah kehancuran, yang ada adalah kematian bagi sesama. Nah, Pilatus mengikuti suara terbanyak.
Pilatus mengikuti suara terbanyak. Sekalipun itu tidak benar, Pilatus tidak mau jabatannya berakhir. Ya, walaupun dia tahu ini tidak benar, apa yang dituduhkan oleh orang banyak, itu tidak benar. Tetapi Pilatus mengikuti itu. Mengapa dia ikuti itu? Karena Pilatus tidak ingin jabatannya berakhir. Sebab jika orang banyak ini melakukan kekacauan dan ini sampai ke telinga Kaisar, maka Kaisar akan meminta pertanggungjawaban Pilatus. Dan Pilatus tidak mau itu terjadi. Pilatus lebih suka mencari aman. Dia korbankan kebenaran itu. Yang penting orang banyak tenang. Yang penting orang banyak puas. Yang penting orang banyak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bukankah mentalitas Pilatus ini ada pada kita? Acap kali kita suka cari aman. Kita tidak mau ambil resiko. Kita mengorbankan kebenaran asal kita aman. Asal kepentingan kita aman. Asal kita tidak punya masalah. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengorbankan kebenaran, yang penting kita aman. Nah, dari teks bacaan kita saat ini, Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44, di sini kita mendapatkan gambaran yang sangat real tentang penderitaan Yesus. Ya, Yesus itu sangat menderita. Nah, siapakah yang membuat Yesus sangat menderita? Mari kita teliti ayat per ayat dalam bacaan kita saat ini. Saya mengajak kita untuk melihat ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Yang pertama, yang membuat Yesus menderita adalah serdadu-serdadu. Ya, tentara-tentara Romawi. Nah, apa yang mereka lakukan? Perhatikan ayat 28. Mereka menanggalkan baju Yesus, lalu menggantikannya dengan jubah ungu. Jubah ungu di kala itu biasanya dikenakan oleh para pejabat, orang-orang penting, raja, gubernur, dan orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Merekalah yang menggunakan jubah ungu. Yesus ditanggalkan pakaiannya dan digantikan dengan jubah ungu. Jadi di sini Yesus sesungguhnya sedang diolok-olok. Ya, dia diperlakukan seperti raja, tetapi dia disiksa. Jadi ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi Yesus. Dikenakan pakaian raja, tetapi kemudian dia disiksa, dia diolok-olok oleh serdadu Romawi. Yang kedua, perhatikan ayat 29. Mereka menganyam mahkota duri. Dan itu dikenakan pada Yesus. Kita semua tahu, raja itu menggunakan mahkota emas. Tapi Yesus dikenakan mahkota duri. Ini adalah penghinaan yang luar biasa bagi Yesus. Kemudian, dalam ayat 29, Yesus diberikan sebatang bulu, lalu dipegang oleh tangan kanannya. Tangan kanan Yesus memegang bulu. Ya. Jadi ini sesungguhnya mau menggambarkan tentang seorang raja yang punya tongkat. Tetapi Yesus tidak diberikan tongkat, tetapi Yesus diberikan bulu. Jadi serdadu-serdadu benar-benar mengolok-olok Yesus, menghina Yesus secara luar biasa. Kemudian masih dalam ayat yang ke-29, mereka berlutut seolah menyembah Yesus dan mengucapkan, "Salam hai Raja orang Yahudi." Ya, Raja orang Yahudi dengan jubah ungu, mahkota duri, dan tangan kanan memegang bulu. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Perhatikan ayat 31. Mereka meludahi Yesus, mereka memukul Yesus dengan bulu. Jadi tidak selesai pada olok-olok, tetapi mereka menyiksa Yesus, menghina Yesus dengan ludah, dan mereka memukul Yesus dengan bulu. Ini tindakan yang tidak manusiawi, saudara sekalian. Tapi dilakukan oleh serdadu-serdadu itu bagi Yesus. Kemudian mereka memaksa Yesus untuk memikul salib. Itu dicatat dalam ayat yang ke-31. Penderitaan yang sungguh luar biasa. Dan tidak berhenti di situ. Perhatikan ayat 34. Mereka mencampur anggur dengan empedu. Anggur ini adalah anggur yang asam. Empedu ini pahit. Bayangkan minuman asam bercampur dengan yang pahit. Itu sebuah minuman
yang sungguh-sungguh tidak enak untuk diminum. Dan karena itu Yesus mencicipinya sedikit, kemudian tidak mau meminumnya lagi. Jadi secara manusiawi, Yesus benar-benar mengalami penderitaan di tangan serdadu bangsa Romawi. Kemudian pada ayat yang ke-35, mereka menyalibkan Yesus. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Yesus disiksa dulu oleh serdadu bangsa Romawi. Di sini kita melihat saudara sekalian, serdadu ini adalah bawahan dari Pilatus. Bawahan yang tidak tahu menghormati orang. Dan ada banyak bawahan yang seperti itu. Dia bawahan, tetapi dia tidak tahu menghormati orang. Bawahan Pilatus ini juga berhati jahat. Waspadalah, hati-hatilah. Perhatikan baik-baik kehidupan bawahanmu. Jangan sampai apa yang dilakukan selama ini tidak tulus adanya, tetapi hatinya jahat. Jika dia punya hati yang jahat, itu bisa menghancurkan masa depanmu. Serdadu bangsa Romawi di sini berlaku jahat terhadap Yesus. Nah, itu yang pertama yang membuat Yesus menderita. Jadi, yang membuat Yesus menderita di sini yang pertama-tama adalah serdadu bangsa Romawi. Yang kedua, perhatikan ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yang membuat Yesus menderita di sini adalah, perhatikan ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yang membuat orang menderita di sini adalah orang banyak. Yang membuat Yesus menderita di sini adalah orang banyak. Mereka lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Kau pernah bilang bahwa bait suci akan engkau robohkan, dan 3 hari setelah itu engkau akan membangunnya kembali. Mana kuasa itu? Jika engkau benar anak Allah, turunlah dari kayu salib itu. Jadi di sini Yesus diuji kesabarannya. Apakah dia mengikuti emosinya ataukah dia mengikuti kehendak Allah? Dalam menjalani kehidupan, waspadalah. Acap kali kita diuji oleh Tuhan, apakah mengikuti emosi kita ataukah mengikuti kehendak Allah? Jadi yang kedua yang membuat Yesus menderita di sini adalah orang banyak yang menghujat Yesus. Yang ketiga, perhatikan ayat 42 sampai ayat yang ke-43. Yang membuat Yesus menderita di sini adalah imam kepala, ahli Taurat, tua-tua. Imam kepala itu pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama. Ahli Taurat, orang yang cerdas dalam hal membuat hukum agama, orang yang cerdas dalam hal menafsir isi kitab suci. Mereka orang pintar. Kemudian tua-tua itu adalah pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Itu yang membuat Yesus menderita. Nah, apa yang mereka lakukan di sini? Perhatikan ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Ya. Di sini mereka mengolok-olok Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ini penghinaan yang luar biasa. Yesus ini, dia bisa selamatkan orang lain, dia berdiri, dia tidak bisa selamatkan. Ya. Dia berkuasa untuk orang lain, luar biasa. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia tidak berdaya. Itu kata imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Kemudian, ini penghinaan yang luar biasa dilakukan lagi. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ya. Yesus ditantang. Kalau memang dia Raja Israel, turunlah dari salib. Kalau dia turun dari salib, kami akan percaya kepadanya. Sebenarnya, bukan hal yang sulit bagi Yesus untuk turun dari salib. Dia bisa melakukan itu. Tetapi kehendak Allah, rancangan Allah baginya bukan seperti itu. Dia harus meminum habis cawan itu. Dia harus mengalami penderitaan itu. Dia harus menempuh via dolorosa, menempuh jalan sengsara demi keselamatan manusia. Upah dosa adalah maut. Yesus harus mengalami maut itu agar manusia beroleh keselamatan. Upah dosa itu ditimpakan pada Yesus, dan orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh keselamatan.
Itulah sesungguhnya misi Yesus datang ke dunia ini. Menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, di sini pemimpin-pemimpin umat, pemimpin rakyat, dan para cendekiawan menantang Yesus. Kalau dia betul Raja orang Israel, turunlah dari salib dan mereka akan percaya kepadanya. Dan tidak berhenti di situ. Ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara, sungguh hebat penghinaan, olok-olokan dari bangsa Yahudi sendiri. Imam-imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus sungguh luar biasa dan berkualitas. Karena omongan ini datang dari pemimpin umat, pemimpin rakyat, dan kalangan cendekiawan. Mereka mengolok-olok Yesus. Saya mau katakan, waspadalah, ada pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang berlidah tajam, yang bicara seenaknya tanpa mempedulikan perasaan bawahan. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, ada pemuka agama berhati jahat, tampil mempesona di depan umat, tetapi ketika dia punya kepentingan, hatinya jahat, dan dia tidak segan-segan melukai bahkan menghancurkan orang lain. Ada juga seperti ahli Taurat, cendekiawan yang berperilaku buruk. Mereka kelihatannya baik, tetapi hati mereka penuh kebencian terhadap Yesus. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yang membuat Yesus menderita, perhatikan ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara, penyamun ini orang jahat. Mereka merampok, mereka mengambil harta orang, mereka mengambil seenaknya, dan bahkan ada yang membunuh pemilik harta itu. Jadi itu kejahatan yang luar biasa, dan karena itu hukumannya berat. Mereka disalib. Nah, disalib, tidak lama lagi mereka akan mati. Detik-detik sebelum mereka mati, mereka masih mencela Yesus. Ini sesuatu yang memprihatinkan saudara sekalian, ya. Dia sudah melakukan kejahatan, tetapi dia masih mencelah orang lain. Bukankah dalam kehidupan ada orang yang seperti itu? Dan bukan tidak mungkin itu ada diri kita. Kita telah berbuat jahat, kita telah berbuat dosa, tetapi kita suka melihat dosa orang. Kita suka menghakimi orang. Itulah tindakan dari penyamun di sini. Mereka orang jahat, terbukti berlaku jahat. Tetapi ketika mereka sedang menjalani hukuman, mereka masih suka menghakimi orang. Mereka masih suka melihat kesalahan orang. Mereka tega mencela Yesus. Waspadai diri kita. Jangan sampai kita menghakimi orang. Jangan sampai kita menghina orang. Jangan sampai kita memfitnah orang, merendahkan orang. Padahal dosa, kesalahan ada juga pada kita. Karena itu Yesus pernah mengajarkan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Ya. Penyamun ini adalah pelaku kejahatan, tetapi mereka berperilaku jahat. Jadi Matius menunjukkan kepada kita di sini bahwa dua penjahat ini mencela Yesus. Tetapi Lukas menunjukkan kepada kita ada satu yang bertobat. Semoga kita menjadi pribadi seperti penjahat yang satu itu. Kita penuh dengan kesalahan, kita punya dosa, tetapi kita pada akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, itulah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dia sangat menderita. Secara fisik dia sangat menderita. Dan penderitaan psikis, dia disalib bersama dengan dua orang penjahat. Ini penderitaan secara psikis. Seolah Yesus ini berlaku jahat seperti dua orang penjahat ini. Ini sesuatu yang paradoksal. Orang suci digantung bersama penjahat. Raja di atas segala raja tersalib bersama penjahat. Lalu, apa maksud cerita Matius ini bagi kita? Kita tahu bersama bahwa kitab Injil Matius ditulis tahun 60 Masehi. Dan Matius mengusung tema Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Yesus adalah
anak Allah yang hidup. Di dalam Matius 16 ayat 16, di sana kita membaca pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kitab Injil Matius ini ditulis untuk orang percaya dari bangsa Yahudi. Tujuan kitab Injil Matius ini ditulis untuk meyakinkan Yesus itu adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang menderita. Penderitaan Yesus ini merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 53, kita membaca tentang hal itu. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kalau kita membaca di sini, para serdadu menghina dia, mengolok-olok dia, pemuka agama, cendekiawan, pemimpin rakyat mengolok-olok dia. Itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Kemudian ayat 5, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Jadi Yesus harus menjalani itu. Ya, dia mengalami kesengsaraan itu, dan pada akhirnya dia mati. Dan kematiannya itu adalah kematian demi menebus dosa kita. Kutuk dosa ditimpakan pada Yesus, supaya nubuatan Nabi Yesaya digenapi, yaitu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi kesengsaraan dan kematian Yesus itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Dia menderita bagi kita. Nah, saudara sekalian, sampai di sini, apa sesungguhnya pesan yang mau dikatakan kepada kita? Bahwa Yesus itu tersalib di antara dua orang penyamun. Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, Yesus datang sebagai Mesias, menyelamatkan manusia dari dosa. Itu pesannya. Yang mana Yesus itu datang sebagai Mesias, dia menyelamatkan manusia dari dosa. Dan karena misi ini, dia pada akhirnya disiksa, menderita, dan pada akhirnya mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Dia berasal dari sorga dan menyediakan sorga bagi yang melakukan kehendaknya. Jadi istilah anak Allah di sini jangan kita pahami secara biologis. Ada orang tua lalu punya anak. Bukan. Istilah anak Allah di sini harus kita pahami secara simbolik. Karena Yesus berasal dari Allah. Dia adalah firman yang menjadi daging. Maka dia disebut anak Allah. Karena dia berasal dari sorga. Pesan yang ketiga bagi kita, jika kita menderita karena kebenaran, ingatlah pengorbanan Yesus. Yesus di saat dia menderita, dia taat pada kehendak Allah. Dia tanggung penderitaan itu karena ketaatannya pada kehendak Allah. Yang keempat, orang Yahudi menolak Yesus, sehingga keselamatan terbuka bagi bangsa lain. Jadi penolakan orang Yahudi dalam hal ini nyata dari sikap para pemuka agama, dalam hal ini imam-imam, kemudian ahli-ahli Taurat atau kalangan cendekiawan, kemudian yang ketiga pemimpin rakyat, dalam hal ini tua-tua. Mereka semua adalah orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Karena penolakan mereka ini membawa dampak positif bagi bangsa-bangsa lain. Yesus menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa lain. Siapapun yang percaya kepadanya beroleh jaminan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekalian, belajar dari teks bacaan kita saat ini, apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran bagi kita dalam menjalani, menghayati minggu sengsara ini, menghayati penderitaan Yesus di minggu sengsara ini. Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, mari kita berperang melawan dosa, karena Kristus telah menanggung kesengsaraan demi menebus dosa kita. Setiap hari, mari kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan mengalahkan dosa. Tentu dengan upaya kita tidak mungkin mengalahkan dosa, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat melakukannya. Yang kedua, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai anak Allah. Imani dia bahwa dia berasal dari sorga.
menyediakan surga bagi kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, bertumbuhlah sebagai pribadi yang bermental baja, tidak gampang menyerah, karena kita punya Tuhan yang berani ambil resiko demi keselamatan manusia. Itulah sikap mental Tuhan kita. Ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, ketika dia diperlakukan tidak manusiawi, dia berani bertahan, bermental baja, demi menjalankan misi Allah, demi melaksanakan kehendak Allah. Yang keempat, mengucap syukurlah, karena Yesus telah menjadi juru selamat bagi dunia, bukan hanya bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi menolak kehadiran Yesus sebagai Mesias, maka kasih karunia Allah dinyatakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Siapapun yang percaya kepada Yesus beroleh jaminan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah kita punya Yesus yang sangat mengasihi kita. Berbahagialah kita karena kasih karunia Allah kita semua diselamatkan. Selamat menghayati kesengsaraan Yesus. Kristus memberkati kita. Amin.